Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan anak kami semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak kami semuanya, khususnya anak kami yang kelas 11. Di sini Ibu masih mengingatkan anak kami agar terus aktif untuk mengikuti pembelajaran daring kita saat ini. Baik anak kami semuanya, untuk mata pelajaran fisika dalam pertemuan kita kali ini, kita akan meneruskan pembahasan kita tentang bunyi. Di sini sekarang kita membahas tentang sumber-sumber bunyi. Di sini dalam pengertian sumber bunyi, yaitu sumber bunyi adalah semua alat atau benda yang dapat bergetar sehingga dapat menghasilkan energi bunyi. Baik nanti sumber bunyinya dipetik, digesek, ataupun ditiup dan dipukul, ya, nantinya akan menghasilkan getaran, ya, yang berupa gelombang. Jadi getaran gelombang inilah yang nantinya dapat kita dengar. Kemudian anak kami di sini manfaat dari gelombang bunyi itu dalam bidang teknologi antara lain bisa dia sebagai dalam bidang komunikasi, ya. Untuk dalam bidang komunikasi bisa nanti ini pada radio-radio energi, ya. Di mana radio energi itu adalah dia dalam berbentuk level energi elektromagnetik yang terendah, ya. Kemudian di mana kisaran panjangnya atau panjang gelombangnya berkisar dari ribuan kilometer sampai kurang dari ribuan kilometer sampai dengan kurang dari 1 meter, ya. Kemudian dalam penggunaannya paling banyak ini digunakan dalam bidang komunikasi, ya. Makanya radio-radio energi ini dalam bidang teknologi dia bisa digunakan dalam bidang komunikasi. Dan kemudian penggunaannya juga bisa untuk meneliti luar angkasa dan sistem radar. Baik dia radar yang untuk mempelajari pola cuaca, badai, ataupun membuat peta 3 dimensi permukaan bumi. Kemudian dapat juga mengukur curah hujan, pergerakan es di daerah kutub, dan memonitor lingkungan. Kemudian bisa juga dia sebagai alat komunikasi pada microwave, ya, di mana panjang gelombang radiasi microwave-nya dia berkisar antara 0,3 sampai dengan 300 cm. Kemudian juga anak kami penggunaannya dalam bidang komunikasi dan pengiriman informasi yaitu melalui ruang terbuka. Kemudian dalam sistem PJ aktif, ya. Itulah antara lain dia dalam bidang komunikasi. Kemudian dia untuk alat pendeteksi, ya. Ini misalnya gunakan infrared, di mana kondisi infrared ini dalam bidang kesehatan, ya, dapat mendiagnosis dengan memiliki pancaran inframerah dari tubuh. Antara lain dia sebagai foton inframerah yang harus digunakan dapat mendeteksi masalah sirkulasi darah, kemudian radang sendi dan kanker dan sebagainya. Kemudian kalau dalam bidang elektronika ini berfungsi sebagai remote control, ya. Komunikasi dengan TV yaitu melalui radiasi sinar inframerah yang dihasilkan oleh LED atau light emitting dioda yang terdapat dalam unit, sehingga kita dapat menyalakan TV dari jarak jauh dengan menggunakan remote control. Kemudian untuk tumbuh-tumbuhan juga bisa, ya, yaitu untuk asimilasi tumbuhan. Ini menggunakan adalah dia ultraviolet sinar atau biasanya kita singkat dengan ultraviolet sinar UV, ya. Ini digunakan dalam asimilasi tumbuhan yang juga dapat membunuh kuman-kuman penyakit kulit. Kemudian dalam bidang kedokteran, ya, di sini nanti digunakan yaitu gelombang bunyi sinar X, ya. Biasanya digunakan dalam bidang kedokteran untuk memotret kedudukan tulang dalam badan
terutama untuk menentukan tulang yang patah. Ya. Tetapi penggunaan sinar X harus hati-hati, sebab jaringan sel-sel manusia dapat rusak akibat penggunaan sinar X yang terlalu lama. Kemudian untuk teknologi yang lainnya yaitu dalam bidang musik, ya, alat musik. Nah, di mana pada alat musik, misalnya gitar, ya, di mana sumber bunyinya itu dihasilkan oleh benda yang bergetar, yaitu senarnya. Nah, jadi jika senar dipetik dengan amplitudo atau simpangan yang besar, maka bunyi yang ditimbulkan akan lebih keras, ya. Dan jika ketegangan senar diregangkan, maka suara lengkungannya akan semakin tinggi. Begitu pula pada kendang dan alat musik yang lain, ya. Nah, suara itu akan timbul karena sumber suaranya digetarkan. Nah, kemudian ada juga dalam untuk kacamata tunanetra, ya. Nah, ini gelombang ini juga berfungsi untuk kacamata tunanetra yang dilengkapi dengan alat pengirim dan penerima ultrasonik, memanfaatkan pengiriman dan penerimaan ultrasonik untuk penggunaan kacamata tunanetra. Kemudian untuk alat kedokteran untuk USG, ya, atau biasa disebut dengan ultrasonografi, di mana dalam USG ini sebagai contoh yang berfungsi untuk scanning, ya, scanning misalnya dalam mendeteksi atau men-scanning bayi dalam kandungan, ya, contoh lain. Nah, kemudian anak kami, ya, bunyi itu, ya, dia memiliki yang disebut dengan kekuatan, ya, di mana bunyi yang kuat berbeda dengan bunyi yang tinggi. Di mana kekuatan bunyi itu tidak ditentukan oleh frekuensi bunyi, akan tetapi oleh hal-hal seperti amplitudo, resonansi, dan jarak. Nah, di mana amplitudo itu adalah merupakan lebar getar atau simpang getar yang dibuat oleh sumber bunyi. Di mana semakin lebar getarannya, maka semakin kuat pula bunyinya. Kemudian resonansi itu ikut bergetarnya atau sejalan bergetarnya bunyi. Ini biasanya dilakukan oleh benda atau bagian terdekatnya. Dan sedikit banyaknya kejadian ini akan menambah kekuatan getar sumber bunyi, contohnya gitar. Ya. Pada gitar, ya, walaupun sumber bunyinya pada senar, namun kekuatan bunyinya lebih berasal dari kotak kayunya. Karena udara dalam kotak itulah pelaku resonansi, ya, atau terjadi resonansi yang justru akan lebih kuat daripada sumber bunyi, sehingga kotak tersebut dinamakan dia sebagai kotak resonator. Kemudian selanjutnya anak kami, kita akan membahas di sini ada dia intensitas dan taraf intensitas bunyi. Untuk yang pertama yaitu intensitas bunyi. Ya. Dimana intensitas bunyi ini yaitu tinggi rendahnya bunyi itu ditentukan oleh frekuensi, sedangkan intensitas atau kuat lemahnya bunyi itu ditentukan oleh amplitudo. Ya. Nah, kemudian anak kami, untuk intensitas bunyi ini, ya, intensitas bunyi ini inilah merupakan jumlah energi yang ditransfer oleh gelombang, jumlah energi yang ditransfer oleh gelombang persatuan waktu, ya, berbanding dengan luas rambatannya. Kemudian untuk intensitas bunyi ini, ya, bunyi ini merambat sebagai gelombang yang membawa energi. Di mana besar kecilnya energi bunyi menentukan tingkat kenyaringan bunyi atau suara yang didengar. Jadi di sini intensitas bunyi ini bisa juga dikatakan sebagai perbandingan daya rata-rata per satuan luas yang datang tegak lurus terhadap arah rambatan.
Sehingga intensitas bunyi ini dia berasal dari sumber bunyi. Kemudian besar kecilnya intensitas bunyi ini akan dipengaruhi oleh tingkat kenyaringan, sehingga bunyi atau suara yang dihasilkan tersebut dapat didengar atau tidak didengar. Kalau manusia, ya, kami itu mampu mendengar bunyi dengan intensitas bunyi antara 10 pangkat minus 12 sampai dengan 1 watt per meter pangkat 2. Kemudian untuk yang taraf intensitas bunyi, taraf intensitas bunyi ini bergantung pada intensitas gelombang bunyi, ya. Dimana semakin jauh pengamat dari sumber bunyi, maka semakin lemah intensitas bunyi, dan semakin rendah pula taraf intensitasnya. Kemudian untuk taraf intensitas bunyi ini, ya, ini nanti harganya, ya, di sini untuk intensitas bunyi yaitu disimbolkan dengan TE, ya, dengan rumusan 10 log kali dengan intensitas bunyi dibagi dengan intensitas bunyi ambang. Jadi antara intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi ini bisa dikatakan masih berkaitan, ya. Jadi rumusan ini untuk intensitas bunyi tadi I sama dengan P per A, ya, perbandingan antara rata-rata daya dengan luas dari permukaan atau bidang, ya. Nah, nanti I adalah merupakan intensitas bunyi, P adalah daya sumber bunyi, dan A adalah luas area atau bidang. Kemudian untuk taraf intensitas bunyi, ya, tadi simbolnya kita buat PI, yaitu taraf intensitas bunyi. I intensitas bunyi dan ini adalah intensitas bunyi ambang. Kemudian anak kami untuk lebih mendalami di sini, ya. Nah, di sini kita membuat atau rumusan tentang taraf intensitas bunyi, ya. Apabila nanti di sini ada beberapa sumber bunyi atau N sumber bunyi, ya, maka taraf intensitas bunyinya menjadi TI total sama dengan TI ditambah 10 log N. Kemudian apabila taraf intensitas bunyi ini berada pada suatu titik, ya, dengan jarak R1 dan R2, ya, maka harga taraf intensitas bunyinya adalah TI2 sama dengan TI1 dikurang 20 log R1 per R2. Jadi untuk lebih jelasnya, anak kami perhatikan sini, ya. Untuk yang contoh soal pertama di sini, ya. Jadi kita mencari atau disuruh mencari berapa taraf intensitas bunyi dari pesawat jet, ya, pada jarak 10 km. Jadi diketahui R1-nya itu 100 meter atau kita buat dalam bilangan berpangkat menjadi 10 pangkat 2 meter, ya. Kemudian taraf intensitas bunyinya adalah 140 desibel dan R2 adalah 10 km. Kalau kita buat dalam bilangan berpangkat menjadi 10 pangkat 4 meter, ya. Kalau dia atau kita konversi kilometer ke meter. Jadi dari rumusan yang ada nanti kita masukkan harga ini, ya. Dari rumusan bahwa TI2 sama dengan TI1. Maaf ya, tadi tambah, ya, bukan kurang, tambah tadi rumusan. Ditambah 10 log R1 per R2 itu dikuadratkan, ya. Kita masukkan angkanya. Ini nanti kita hasilkan dulu dari harga yang 10. Harga R1 per R2 kuadrat itu, lalu kita masukkan ke harga 10 lognya, ya. Nanti kita akan peroleh TI2 sama dengan 140 ditambah 10 log 10 pangkat minus 4, ya. Harga 10 log 10 pangkat minus 4 itu adalah 10 kali minus 4. Jadi nanti kita peroleh harga TI2-nya adalah 100 desibel. Kemudian contoh yang kedua di sini, ya, di sini kita disuruh mencari berapa besar taraf intensitas bunyi
dari sepeda motor ya, yang memiliki taraf intensitas bunyi 70 desibel. Ya. Kemudian taraf intensitas bunyinya yang untuk sepeda motor ya sejenis yaitu 10 buah sepeda motor ya. Jadi ini dikatakan dia N ya. Jadi untuk harga TI-nya adalah 70 desibel dan harga N-nya adalah 10 meter. Jadi kita masukkan aja langsung karena ini sudah diketahui ya. Jadi dari rumusan TI total sama dengan TI ditambah dengan 10 blok N. Kemudian kita masukkan TI total menjadi TI ditambah 10 log 10. 10. Maka nanti kita peroleh harga 10 adalah 10. Kemudian kita hasilkan menjadi TI totalnya menjadi 80 desibel. Untuk pembahasan kita tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi. Kemudian anak kami kita lanjutkan ya. Untuk bunyi ini mungkin ada sumber-sumber bunyi. Jadi untuk di sini ada sumber bunyi yang menghasilkan nada ya. Yang kita perhatikan di sini ada dia disebut dengan senar atau dawai. Senar atau dawai ya. Ini kita lihat, kita perhatikan dari gambar. Ya. Dari gambar ini bisa anak kami lihat, ini merupakan gambaran senar atau dawai. Nah, jadi pada senar atau dawai ini, ya, ini senar atau dawai dari gitar ya. Jadi kita nanti di sini akan menentukan nada dasar, kemudian nada atas 1, 2, dan 3-nya ya. Nah, di sini sampai dengan 3 kita ambil aja ya, sampai dengan 3. Nah, kemudian di sini ya, gitar adalah merupakan suatu alat musik yang menggunakan dawai atau senar. Tadi yang bilang ya, senar atau dawai sebagai sumber bunyinya. Kemudian gitar dapat menghasilkan nada-nada yang berbeda dengan jalan menekan bagian tertentu pada senar itu, yaitu pada saat dipetik. Getaran pada senar gitar yang dipetik itu akan menghasilkan gelombang stasioner pada ujung terikat, di mana satu senar pada gitar akan menghasilkan berbagai frekuensi resonansi dari pola gelombang yang paling sederhana sampai majemuk. Jadi di sini kami nada yang dihasilkan dengan pola paling sederhana yang kita sebut sebagai dia nada dasarnya. Kemudian secara berturut-turut pula gelombang yang terbentuk akan menghasilkan nada atas 1, 2, dan 3 sampai dengan seterusnya. Ini kita ambil sampai 3 aja ya. Kemudian untuk nada dasar yang pertama ya di sini. Jadi jika sepanjang dawai itu terbentuk setengah gelombang, maka nada yang dihasilkan disebut dia nada dasar, di mana L-nya atau lambda 0-nya adalah 2L ya. 2L. Kemudian bila frekuensi nada dasar dilambangkan F0, maka besarnya frekuensinya adalah F0 sama dengan Pi dibagi dengan lambda 0. Atau Pi sama dengan 2L. Ini harga nada dasar yang pertama. Bahwa F0-nya bisa juga Pi per lambda 0 atau Pi per 2L. Kemudian nada atas yang pertama, atas 1 ya. Jika sepanjang dawai terbentuk satu gelombang, berarti kalau satu gelombang dia ada bukit, ada lembah ya. Maka nada yang dihasilkan itu disebut nada atas 1 ya. Di mana panjangnya adalah lambda 1. Kita lambda 1 sama dengan L. Jadi bila frekuensi nada atas 1 dilambangkan F1 ya, maka besarnya adalah F1 sama dengan Pi dibagi dengan lambda 1. Atau Pi dibagi dengan L ya. Atau dengan harga 2 dikali dengan Pi dibagi dengan 2L. Atau kita kalikan 2 kali dari nada dasar ya. Nah, kemudian untuk nada atas kedua ya. Jika sepanjang dawai terbentuk 1,5 gelombang ya, maka nada yang dihasilkan itu disebut nada atas 2.
atau L-nya adalah 3/2 lambda. Juga dia dengan lambda 2 sama dengan 3/2 L ya. Kemudian bila frekuensi nada atas 2 itu lambangkan dengan F2, maka besar frekuensinya adalah F2 sama dengan V dibagi dengan lambda, atau V dibagi dengan 2/3 lambda. Sehingga kita peroleh harga F2 ini adalah 3V dibagi dengan 2 lambda. Kemudian untuk nada atas ketiga ya, jika sepanjang dawai terbentuk 2 gelombang, berarti kalau 2 gelombang ada 2 bukit, ada 2 lembah. Jadi nada yang dihasilkan disebut dia nada atas 3, atau L sama dengan 2 kali lambda 3, atau lambda 3 sama dengan setengah L. Bila frekuensi nada atas 3 itu dilambangkan dengan F3 ya, maka besarnya F3 adalah V atau F3 sama dengan V dibagi dengan lambda 3. Di mana V dibagi dengan 1/2L, atau hasilnya adalah 2 dikali V/2L. Mungkinlah seterusnya kami ya untuk mencari nada pada senar atau dawai. Ya. Jadi berdasarkan yang sudah kita hasilkan tadi atau analisa tadi ya, dapat kesimpulan di sini bahwa perbandingan frekuensi nada-nada yang dihasilkan oleh sumber bunyi ya untuk senar atau dawai ini dari nada dasarnya ya adalah merupakan perbandingan bilangan bulat. Ya. Kemudian untuk sumber bunyi yang lain ya, di sini ada sumber bunyi yang kita sebut sebagai sumber bunyi kolom udara. Ini ada pada pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Ya. Yang pertama yaitu pipa organa yang terbuka. Ya. Untuk pipa organa terbuka, ya, ini contoh realitanya bisa kita lihat seruling ya, seruling atau juga trompet ya. Di mana pada seruling atau trompet itu terdapat kolom udara. Jadi sumber bunyi yang menggunakan kolom udara ya, seperti seruling atau trompet ini disebut juga sebagai pipa organa. Ya. Jadi pipa organa itu dia terbagi dua, yaitu pipa organa yang terbuka dan tertutup. Jadi untuk yang pertama yang terbuka, ya, di mana sebuah pipa organa jika ditiup juga akan menghasilkan frekuensi nada dengan pola-pola gelombang yang dapat dilihat ya, dari gambar untuk organa terbuka ini. Jadi untuk nada dasarnya, ya, jika sepanjang pipa organa terbentuk setengah gelombang, ya, maka nada yang dihasilkan disebut nada dasar, ya, di mana L-nya adalah setengah lambda 0 atau lambda 0 sama dengan 2L. Bila frekuensi nada dasar dilambangkan dengan F0 ya, maka besarnya F0 adalah V dibagi dengan lambda 0 atau V dibagi dengan 2L. Kemudian untuk nada dasar, nada atas 1 ya. Di sini jika sepanjang pipa organa terbentuk satu gelombang ya, maka nada yang dihasilkan disebut nada atas 1 atau L sama dengan lambda 1. Atau lambda 1 sama dengan L juga ya. Jadi bila frekuensi nada atas 1 dilambangkan dengan F1, maka besarnya F1 adalah V dibagi dengan lambda 1 atau dengan harga 2 dikali V/2L, atau juga ditulis dengan 2 dikali F0 ya, atau dengan dasar tadi. Kemudian untuk nada atas 2 ya, untuk nada atas 2 ya, jika sepanjang pipa organa terbentuk gelombang ya, gelombang 1,5, maka nada yang dihasilkan disebut nada atas 2 ya, di mana L sama dengan 3/2 lambda 2 atau lambda 2 sama dengan 2/L. Jadi bila frekuensi nada atas 2 dilambangkan dengan F2,
Maka besarnya F2 adalah V dibagi lambda 2 atau V dibagi dengan 2 per 3L atau 3 dikali dengan V per 2L atau 3 kali F1. Baru untuk nada atas 3-nya, ya, jika sepanjang dawai terbentuk 2 gelombang, maka nada yang dihasilkan disebut nada atas 3. Dimana L sama dengan 2 kali lambda 3 atau lambda 3 sama dengan setengah L. Jadi bila frekuensi nada atas 3 dilambangkan dengan F3, maka besarnya F3 adalah lambda dibagi dengan V dibagi dengan lambda 3, ya. Atau V dibagi dengan setengah L atau 4 dikali dengan V per 2L. Jadi untuk pipa organa terbuka ini, ya, berdasarkan yang sudah kita analisa tadi, jadi di sini perbandingan frekuensi nada yang dihasilkan oleh pipa organa terbuka, ya, dengan frekuensi nada dasarnya, bisa disimpulkan bahwa perbandingannya juga berbentuk bilangan bulat. Ya. Kemudian berikutnya untuk yang kedua, pipa organa tertutup. Kita perhatikan pipa organa tertutup, ya, di mana sebuah pipa organa tertutup jika ditiup juga akan menghasilkan frekuensi nada dengan pola-pola gelombang yang dapat dilihat, ya, seperti gambar yang kami lihat ini, ya. Jadi untuk menentukan nada dasarnya, ya, yang pertama, jika sepanjang pipa organa terbentuk seperempat gelombang, maka nada yang dihasilkan itu disebut dengan nada dasar. Di mana L adalah seperempat lambda 0, atau lambda 0 sama dengan 4L. Bila frekuensi nada dasar dilambangkan dengan F0, ya, maka besarnya F0 adalah V dibagi dengan lambda 0 atau V dibagi dengan 4L. Ya. Kemudian nada atas 1 atau pertama, ya, jika sepanjang pipa organa terbentuk 3/4 gelombang, ya, maka nada yang dihasilkan disebut nada atas 1. Mana L sama dengan 3/4 lambda 1 atau lambda 1 adalah 4 per 3L. Jadi bila frekuensi nada dasar untuk nada atas 1 ini disimbolkan dengan F1, maka harganya adalah F1 sama dengan V dibagi dengan lambda 1 atau V dibagi dengan 4 per 3L atau 3 dikali dengan V per 4L. Baru kemudian untuk nada atas yang kedua, ya, anak kami, ya. Di sini jika sepanjang pipa organa terbentuk 5/4 gelombang, maka nada yang dihasilkan itu disebut nada atas 2. Mana L sama dengan 5/4 lambda 2 atau lambda 2 sama dengan 4 per 5L. Jadi bila frekuensi nadanya disimbolkan dengan F2, maka harganya adalah F2 sama dengan V dibagi dengan lambda 2 dengan harga V dibagi dengan 4 per 5/4L, ya, atau 5 dikali dengan V per 4L. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu nada atas ketiganya, ya. Jadi jika sepanjang pipa organa terbentuk 7/4 gelombang, maka nada yang dihasilkan itu disebut dengan nada atas 3. Di mana L-nya sama dengan 7/4 lambda 3 atau lambda 3 sama dengan 4 per 7L. Jadi bila simbolnya di sini untuk nada atas 3 F3, maka harga F3-nya adalah V dibagi dengan lambda 3. Maka V dibagi dengan 4 per 7L atau 4 dikali dengan V per 4L, ya. Demikianlah seterusnya nanti anak kami untuk pipa organa tertutup ini. Jadi dari analisa yang sudah kita peroleh, ya, ini juga kita dapat menyimpulkan bahwa frekuensi nada yang dihasilkan, ya, oleh organa tertutup ini, dia adalah merupakan bilangan ganjil untuk yang tertutup.
lebih jelasnya, akan perhatikan di sini ada contoh soal. Ya. Di sini katanya ada pipa organ yang terbuka. Nah, kemudian keduanya memiliki nada dasar dengan frekuensi 300 Hz. Lalu sini kita disuruh menentukan nada atas pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kemudian dari yang sudah dijelaskan tadi, mungkin kami sudah dapat memahaminya ya. Untuk nada atas yang pertama, yaitu F1 ya. F1 karena katanya kan 2 kali F0. Jadi bisa langsung kita buat ya. Berarti 2 dikali dengan 300. Jadi hasilnya adalah 500 Hz. Kemudian untuk nada atas yang kedua ya, bahwa F2 itu adalah merupakan 3 kali F0. Jadi langsung kita buat. Sehingga harganya adalah 3 kali 300 menjadi 900 Hz. Baru untuk yang ketiga yaitu nada atas ketiga ya. Nah, jadi bisa kita hasilkan langsung. Di sini F3-nya adalah 4 kali F0. Ya, karena nada dasarnya adalah 300 atau F0-nya adalah 300. Langsung kita buat menjadi 4 kali 300 ya, menjadi 1200 Hz ya. Untuk yang pertama. Kemudian contoh berikutnya, di sini katanya ada sebuah sultas dawai ya. Memiliki nada atas ketiga dengan frekuensi 600 Hz. Ini kita disuruh mencari frekuensi nada atas kedua dan nada dasar dawai. Ya. Dari yang sudah kita buat tadi kan ada kesimpulan anak kami ya, kita buat untuk dawai bahwa perbandingan nada-nada pada dawai itu sama dengan perbandingan nada pada pipa organa terbuka. Ya. Di mana F0 banding F1 dibanding F2 dibanding F3 ya. Jadi 1 banding 2 banding 3 banding 4 ya. Sehingga nanti akan kita peroleh frekuensi nada atas kedua dawai yaitu F2. F2 dibanding F3 yaitu 3/4 ya. Maka F2 sama dengan 3/4 dikali dengan F3 ya. Jadi 3/4. F3 tadi katanya 600. Jadi 3/4 dikali 600. Ini hasilnya nanti menjadi 450 Hz. Itu untuk nada atas kedua untuk dawai. Kemudian untuk frekuensi nada dasar dawai atau F0 ya. Nah, perbandingan antara F0 dengan F3 yaitu 1/4. Maka F0 itu adalah 1/4 dikali dengan F3. Jadi 1/4 dikali F3 tadi 600 ya. Jadi 1/4 dikali 600 sehingga kemudian menjadi nanti 150 Hz. Dan akan contoh untuk sumber-sumber bunyi yaitu pada senar atau dawai dan pipa organa. Kemudian untuk pembahasan kita yang terakhir tentang bunyi yaitu sini adalah efek Doppler. Ya. Mana efek Doppler ini adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar menerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekati atau menjauhi sumber bunyi ya. Contoh efek Doppler ini ya dapat kita lihat inilah dari gambar ini. Misalnya di sini ada mobil, kemudian ada 2 pendengar ya. Jadi kedua gambar ini kita perhatikan ya. Nah, ada posisi yang pendengar yang mendekati dan menjauhi dari sumber bunyi. Sumber bunyi di sini adalah mobil. Kemudian pendengar ini ada 2 orang. Jadi 1 orang dia mendekati sumber bunyi atau mobil, 1 orang lagi dia menjauh ya atau bergerak menjauh. Jadi dari rumusan Doppler ini atau efek Doppler ini kita dapat harga untuk mencari frekuensi ya, frekuensi pendengar ya. Nah, ini besarnya frekuensi bunyi yang terdengar oleh pendengar yaitu dengan rumusan Fp sama dengan P plus minus Pp dibagi dengan P plus minus Ps dikali dengan Fs ya. Nah, F adalah merupakan frekuensi yang didengar oleh pendengar satuan Hertz. Kemudian Fs adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi satuannya Hertz. Kemudian P adalah kecepatan bunyi di udara 1 meter per sekon. Kemudian Pp adalah kecepatan pendengar dengan satuan meter per sekon. Kemudian Ps adalah kecepatan sumber bunyi
dalam satuan meter per sekon. Nah, ya, dalam rumusan efek Doppler, sana ada ketentuan untuk harga plus minus ya. Dan rumusnya ada kan harga plus minus. Nah, tadi ada P plus minus PP dibagi dengan P plus minus PS. Jadi harga plus minus di sini dalam efek Doppler ini ada artinya ya. Nah, untuk PS ya, dia akan bernilai positif jika sumber bunyinya menjauhi dari pendengar. Nah, kemudian PS juga bisa dia bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Nah, kemudian untuk PP atau pendengar ya, dia akan berharga positif jika pendengarnya mendekati sumber bunyi dan dia akan berharga negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Jadi ada artinya ya plus minus yang ada pada rumusan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan anak kami ya untuk contoh berikut. Sini katanya ada kereta api bergerak dengan kecepatan 72 km per jam mendekati stasiun sambil membunyikan fluid dengan frekuensi 940 Hz. Kemudian kecepatan bunyi udara katanya 340 meter per sekon. Ya. Kemudian tentukanlah berapa besar frekuensi yang didengar oleh pendengar. Di sini pendengarnya adalah orang. Jadi karena Vs ya atau kecepatan sumber bunyi tadi 72 km per jam, kita rubah dulu ya menjadi 20 meter per sekon. Nah, karena katanya dia mendekati ya, berarti Vs ini berharga negatif. Kemudian harga Vp-nya adalah 0 karena pendengar tadi berada dalam keadaan diam. Kemudian harga Fs-nya adalah 940 Hz dan harga V adalah 340 meter per sekon. Jadi kita suruh mencari berapa Fp. Ya. Jadi dari rumusan yang ada, jadi tandanya kita ambil adalah minus. Ya. Sehingga Fp sama dengan V dikurang Vp dibagi dengan V dikurang Vs dikali Fs. V tadi 340, kemudian Vp 0. Ini juga 340 dan Vs 20. Fs-nya tadi 940. Nah, jadi Fp sama dengan 340 dikurang 0 dibagi dengan 340 dikurang 20 dikalikan dengan 940. Maka nanti kita peroleh hasil Fp-nya adalah 999,22 Hz. Ya, itulah hasil untuk yang pertama Fp-nya. Kemudian contoh yang kedua di sini ya. Nah, di sini ada katanya seorang pengendara sepeda motor dan mobil ambulans bergerak saling menjauhi dengan kecepatan 20 meter per sekon dan 60 meter per sekon. Kemudian frekuensi sumber bunyinya 800 Hz. Baru kecepatan bunyi udara adalah 340 meter per sekon. Di sini kita perhatikan ya, untuk pengendara sepeda motor, nah, ini berarti Vp-nya 20 meter per sekon. Dan untuk mobil ambulan ya, PS ya, itu harganya 60 meter per sekon. Nah, untuk Fs-nya tadi 800 dan V 340. Perlu di sini anak kami ketahui ya, karena antara sepeda motor dan ambulan saling menjauhi, maka harga Vp-nya minus dan harga Fx-nya positif. Saya akan bedakan ya dari contoh yang pertama tadi dengan contoh yang kedua ini, saya akan bedakan di mana letak tanda positif dan negatif pada rumusan efek Doppler. Jadi kalau di sini saling menjauhi ya, untuk Vp kalau saling menjauhi berarti harganya negatif dan untuk Vs-nya adalah positif. Tadi kan ada ketentuan yang disebutkan tadi. Ketentuan untuk rumusan tanda plus minus yang ada dalam rumusan efek Doppler. Nah, jadi rumusan di sini untuk mencari Fp-nya adalah Fp sama dengan V dikurang Vp dibagi dengan V ditambah Vs dikali dengan Fs. Ya. Kita masukkan harganya, tapi 340 dikurang 20
dibagi dengan 340 ditambah 60 dikali dengan 800. Sehingga nanti dapat kita peroleh harga FP-nya adalah 640 Hz. Nah, jadi demikianlah untuk materi kita pada pertemuan kita kali ini ya. Mudah-mudahan kami dapat memahami apa yang sudah disampaikan ya. Jadi di sini Bu harapkan anak kami agar tetap mengikuti ya pembelajaran daring kita ini. Kemudian kalau ada anak kami yang tidak paham, silakan akan buat dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.